Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zahra Fitriah, kelas 10 IPS 3, ingin presentasi peradaban Indonesia, Asia, Afrika, Amerika, dan Eropa. Peradaban Indonesia. 1. Ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat awal Indonesia, salah satunya dalam bidang ilmu perbintangan astronomi. Selain untuk mengenali musim, ilmu astronomi juga dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk arah dalam pelayaran. Dalam bidang pelayaran, nenek moyang bangsa Indonesia datang dari Yunan sebelum Masehi. Mereka sudah mengarungi laut dan harus menggunakan perahu untuk sampai ke Indonesia. Kemampuan berlayar ini dikembangkan di tanah baru, yaitu di Nusantara. Mengingat kondisi geografi di Nusantara terdiri banyak pulau, kondisi ini mengharuskan menggunakan perahu untuk mencapai ke pulau. 2. Teknologi. Sejak masa praaksara, masyarakat Indonesia telah mengenal teknik pengecoran logam. Dikenal dua teknik pengecoran logam, yaitu teknik bivalve dan Kir-Perdue. Masyarakat Indonesia awal juga telah mengenal teknik pembuatan perahu bercandik. Perahu ini dapat digunakan sebagai sarana transportasi dan sarana dalam perdagangan. Perahu bercandik yang merupakan alat angkut tertua tetap dikembangkan sebagai alat transportasi serta perdagangan. Bukti adanya kemampuan dan kemajuan berlayar tersebut terpahat pada relief Candi Borobudur pada abad ke-8. 3. Sistem kepercayaan. Sejalan dengan perkembangan manusia, maka masyarakat Indonesia pernah mempraktik kepercayaan yang mereka lakukan masih berupa pemujaan terhadap leluhur. Hal yang membedakannya adalah alat yang digunakan untuk praktik kepercayaan. Dari kepercayaan terhadap roh inilah kemudian berkembang menjadi kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. A. Animisme. Animisme adalah suatu sistem kepercayaan yang menyatakan bahwa roh, iwa, itu tidak hanya berada pada makhluk hidup, namun roh ada juga pada benda-benda tertentu. Roh-roh itu karena ada yang baik dan ada pula yang jahat agar hidup selaras dan tidak saling mengganggu perlu diberi sajen. Pada masa sekarang, animisme masih sangat melekat dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di desa. Di antara kepercayaan animisme yang masih berkembang pada masyarakat Indonesia modern, dinamisme. Istilah dinamisme berasal dari kata dinamo, artinya kekuatan. Dinamisme adalah paham atau kepercayaan bahwa pada benda-benda tertentu, baik benda hidup atau mati, bahkan juga benda-benda ciptaan seperti tombak dan keris, mempunyai kekuatan gaib dan dianggap bersifat suci. Benda suci itu mempunyai sifat yang luar biasa karena kebaikan atau keburukannya, sehingga dapat memancarkan pengaruh baik dan atau buruk kepada manusia dan dunia sekitarnya. Bagi manusia yang memiliki suatu benda yang diyakini berkekuatan gaib dan dianggap suci, itu akan dapat dianggap memiliki keunggulan atau keburukan tertentu. Dengan demikian, dinamisme dapat dikatakan lahir dari kesadaran akan kelemahan manusia yang kemudian membutuhkan objek lainnya untuk menguatkannya. Benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib dan dianggap suci ini disebut fetisyen, artinya benda sihir. Benda-benda yang dianggap suci ini misalnya pusaka, lambang kerajaan, tombak, keris, gamelan, cincin, kalung, akan membawa pengaruh baik bagi masyarakat. Misalnya suburnya tanah, hilangnya wabah penyakit, menolak malapetaka. Antara fetisyen dan jimat tidak terdapat perbedaan yang tegas. Keduanya dapat berpengaruh baik dan buruk tergantung kepada siapa pengaruh itu hendak ditunjukkan. C. Totemisme. Adanya tanggapan bahwa binatang-binatang juga mempunyai roh. Itu disebabkan di antara binatang-binatang itu ada yang lebih kuat dari manusia. Misalnya gajah, harimau, buaya, dan ada pula yang larinya lebih cepat dari manusia. P.
Pendeknya banyak yang mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan manusia sehingga ada perasaan takut atau juga menghargai binatang-binatang tersebut. Sebaliknya, banyak pula binatang yang bermanfaat bagi manusia, seperti kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Dengan demikian, hubungan antara manusia dengan hewan dapat berupa hubungan perumusan berdasarkan takut-menakuti, dan ada pula hubungan baik, hubungan persahabatan, bahkan hubungan keturunan. Itulah sebabnya pada bangsa-bangsa di dunia terdapat kebiasaan menghormati binatang-binatang tertentu untuk dipuja dan dianggapnya seketurunan. 4. Pemerintahan primus inter pares. Awal kehidupan manusia dimulai dari keluarga, terus berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu, suku. Suku sangat terikat dengan adat serta kebiasaan-kebiasaan yang disepakati. Pimpinan suku berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bersama. Peranan kepada suku dianggap sebagai primus inter pares, artinya orang yang pertama di antara yang sederajat. Kemudian satu suku terus berkembang menjadi 2, 3 suku, dan seterusnya menjadi besar dan kompleks. Perkembangan tersebut biasa terjadi karena faktor alami atau karena penaklukan antar suku. Peradaban Asia. Masyarakat cenderung memilih kawasan sekitar sungai yang subur untuk mengembangkan kehidupan dan peradabannya. Itulah sebabnya mayoritas peradaban kuno dunia berkembang di sekitar sungai-sungai besar, tak terkecuali peradaban kuno di Asia. Bangsa Mesir, Irak, India, dan Cina kuno mengembangkan peradabannya di kawasan sungai besar yang melintas kawasan tersebut. Sungai Nil di Mesir, Efrat dan Tigris di Irak, Gangga di India, dan Sungai Kuning di Cina. Peradaban sungai sendiri mengindikasikan corak hidup agraris. Peradaban-peradaban yang tumbuh di Asia, misalnya di lembah Sungai Indus dan Cina atau Tiongkok, memiliki banyak kemiripan dan agaknya saling bertukar teknologi serta gagasan, misalnya matematika dan roda. Hasil budaya lain seperti tulisan juga tampaknya berkembang secara mandiri di masing-masing kawasan. Kota-kota, negara-negara, dan kelak kekaisaran-kekaisaran berkembang di lembah-lembah sungai yang subur di kawasan pesisir benua ini. Peradaban India kuno. Peradaban India kuno merupakan salah satu peradaban yang berperan dalam sejarah peradaban dunia. Peradaban India kuno berlangsung di sekitar aliran Sungai Indus dan Gangga. Masyarakat India kuno sudah mengenal sistem pemerintahan, tata kota, sanitasi, dan kegiatan politik ekonomi. Peradaban Cina kuno. Peradaban Cina kuno berlangsung sejak 2070 sebelum Masehi. Peradaban itu terutama terjadi di kawasan lembah sepanjang Sungai Huanghe dan Sungai Yangtze. Sungai Huanghe banyak mengandung lumpur membuat airnya berwarna kekuningan, sehingga dijuluki Sungai Kuning. Banjir musiman dari kedua sungai meninggalkan endapan lumpur di sepanjang tepiannya. Akibatnya lembah sepanjang kedua sungai merupakan kawasan subur yang cocok untuk membangun dan mengembangkan peradaban. Peradaban Mesir kuno, Afrika. Peradaban Mesir kuno dibagi menjadi 3 periode berikut: zaman kerajaan lama, zaman kerajaan pertengahan, zaman kerajaan baru. Kehidupan sosial budaya dan kepercayaan. Struktur sosial masyarakat yang terbagi menjadi beberapa kelas. Keberadaan sistem tulisan yang disebut hieroglif. Masyarakat Mesir kuno menyembah banyak dewa. Perkembangan iptek. Sistem kalender yang didasarkan pada peredaran matahari, penemuan rumus matematika sederhana untuk perkalian, perjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Peninggalan. Sistem pengawetan mayat, mumifikasi, bangunan besar seperti piramida, sphinx, dan obelis. Zaman kerajaan lama. Kerajaan lama Mesir adalah nama yang umumnya diberikan pada periode milenium ketiga sebelum Masehi, saat
Mesir mencapai puncak peradaban yang berkelanjutan yang pertama dalam kompleksitas dan prestasi. Ini merupakan yang pertama dari 3 yang disebut periode kerajaan, yang ditandai tingginya tingkat peradaban di lembah Nil Hilir. Zaman Kerajaan Pertengahan. Kerajaan Pertengahan Mesir adalah periode pada sejarah Mesir kuno. Periode ini dimulai dari saat dinasti ke-11 didirikan dan berakhir ketika dinasti ke-14 berakhir antara tahun 2055 hingga 1650. Meskipun beberapa penulis memasukkan dinasti ke-13 dan 14 dalam periode menengah kedua, selama periode Kerajaan Pertengahan, kultus pemakaman Osiris merebak di Mesir. Zaman Kerajaan Baru. Pada masa ini banyak terjadi perdagangan dengan Asia Barat, dan pasukan Mesir bahkan menaklukkan sebagian besar Israel dan Suriah. Meskipun mereka terus-menerus berperang dengan Het dan Assyria demi kendali atas daerah tersebut, kuil-kuil besar dibangun di seluruh Mesir. Para ratu Mesir memiliki kekuasaan yang besar pada masa ini. Dan pada 1490 sebelum Masehi, salah satu ratu yang bernama Hatshepsut menjadi Firaun. Pemerintahan Hatshepsut berlangsung lama dan damai. Ia membuat banyak kesepakatan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan Afrika yang membuat Mesir semakin kaya. Peradaban Amerika. Sebelum kedatangan bangsa Barat, benua Amerika telah dihuni oleh suku-suku bangsa Indian. Sekitar 20.000 sampai 50.000 tahun yang lalu bangsa Amurian dari Siberia di Rusia menyeberang Selat Bering menuju ke benua Amerika. Saat itu Selat Bering masih berupa daratan sehingga dimanfaatkan sebagai jembatan yang menghubungkan benua Asia khususnya wilayah Rusia dan benua Amerika khususnya wilayah Alaska. Selanjutnya, pada awal abad pertama Masehi, benua Amerika kedatangan bangsa Mongol dari Asia. Lambat laun menjadi percampuran darah bangsa-bangsa yang mendiami benua Amerika. Dari percampuran darah tersebut, lahirlah bangsa Indian Amerika yang disebut dengan Amerin, yang menyebar di seluruh benua Amerika dari utara ke selatan. 1. Peradaban Olmec. Berdasarkan temuan arkeologis, peradaban Olmec berkembang sejak 1500 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Para pendukung peradaban ini diperkirakan berpusat di sekitar kota San Lorenzo sekarang di Amerika Tengah. Penduduknya tinggal berkelompok di bangunan-bangunan dari batu besar. Mereka dipimpin oleh golongan elit secara turun-temurun. Bangsa ini telah mengenal bentuk lisan. Diperkirakan peradaban ini mengalami kehancuran akibat serangan bangsa yang datang dari arah utara. Bangunan piramida besar yang tingginya sekitar 30 meter yang dibangun bangsa Olmec berfungsi sebagai tempat upacara persembahan pada dewa mereka. Bangunan ini dikelilingi oleh ladang pertanian yang luas, yang diperkirakan untuk mendukung buruh-buruh yang membangun monumen tersebut. Kemampuan bangsa ini adalah membangun patung batu yang halus yang berfungsi sebagai bagian dari kepercayaan mereka. 2. Peradaban Maya. Berdasarkan temuan arkeologis, bangsa ini berasal dari daerah sebelah utara, kemudian menetap dan mengembangkan peradabannya di semenanjung Yucatan, Amerika Tengah. Peradaban mereka berpusat pada kehidupan agraris. Mereka menanam jagung, kacang, merica, dan beberapa biji-bijian buah-buahan. Mereka juga memelihara kalkun dan anjing, serta menangkap ikan di sepanjang pantai yang dilakukan oleh pria.
Mereka juga memintal kapas untuk tekstil yang dijual ke tempat lainnya. Jadi, selain pertanian, perdagangan merupakan kegiatan utama. Mereka menjual barang dagangannya yang dibawanya langsung pada pembeli, yang jaraknya sangat jauh di kawasan Amerika Tengah. Organisasi sosial ditandai dengan berkuasanya golongan elit kaya yang juga melakukan kegiatan dagang. Golongan elit juga berfungsi sebagai pemimpin upacara ritual dalam kepercayaan mereka. Mereka juga termasuk golongan terdidik yang memiliki hak istimewa mempelajari ilmu pengetahuan. Di luar golongan itu adalah para petani dan budak yang dimiliki oleh golongan elit. Bangsa Maya telah mengembangkan sistem tulisan mirip hieroglif yang memiliki 850 karakter tulisan. Ini digunakan untuk mencatat urutan-urutan peristiwa, kegiatan upacara agama, ilmu perbintangan atau astronomi yang ditulis pada kulit pohon dan kulit rusa. Tulisan yang mereka kembangkan berfungsi juga sebagai sejarah yang mencatat kelahiran, perkawinan, peperangan, dan kematian raja-raja. Dengan berkembangnya tulisan, maka ilmu pengetahuan pun mengalami perkembangan pula. Bangsa ini telah mengenal kalender dengan tahunnya berjumlah 18 bulan, yang tiap bulannya adalah 20 hari. Dan satu bulan yang berjumlah 5 hari, sehingga jumlah hari per tahun adalah 365 hari. Mereka juga telah mengembangkan matematika, menggunakan sistem bar, plus 5, dan dot atau titik sama dengan 1. Bentuk matematika yang dikembangkannya didasarkan atas vigesimal 20 daripada sistem desimal. Selain itu, astronomi juga merupakan salah satu ilmu yang mereka kembangkan. 3. Peradaban Teotihuacan dan Toltec di Amerika Tengah. Peradaban Teotihuacan yang didukung oleh sekitar 200.000 penduduk bermukim di lembah-lembah Meksiko Tengah. Mereka mengembangkan peradaban dagang berpusat di Teotihuacan. Kota ini juga berfungsi sebagai pusat agama yang mengundang peziarah dan kawasan Amerika Tengah. Di pusat kota dibangun piramida bulan dan matahari. Piramida matahari yang terbuat dari bata merah dan dilapis dengan batu memiliki panjang 700 kaki dan tinggi 200 kaki. Piramida bulan juga dibangun dengan konstruksi yang hampir sama, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Pada kuil yang lebih kecil, penduduk dan pendatang melakukan pemujaan dan dewa hujan dan dewa ular, yang mereka sebut Quetzalcoatl. Makanan pokok penduduk adalah jagung. 4. Peradaban Aztec. Setelah merebut kekuasaan dari bangsa Chichimex, bangsa Aztec mendirikan ibu kota di Tenochtitlan. Dengan mengadopsi budaya Toltec, bangsa Aztec meluaskan wilayahnya hingga menguasai seluruh daratan Meksiko serta menguasai beberapa bangsa taklukan. Ibu kota Aztec berkembang pesat sebagai pusat dagang. Dengan pesatnya perdagangan, kelas pedagang pun tumbuh dengan pesat sehingga membentuk lapisan tersendiri. Mereka menjual barang-barang mewah seperti katun, koka, kulit, dan perhiasan emas. Kaisarnya yang terkenal adalah Montezuma II, 1502 sampai 1520 Masehi. Ia dianggap oleh sejarawan memiliki lambang-lambang kebesaran dibandingkan raja-raja Eropa, dan periode yang sama bangsa Aztec adalah bangsa yang gemar perang. Bagi mereka, perang merupakan bagian dari budaya sehari-hari, serta bagian dari sistem kepercayaannya. Mereka menyembah banyak dewa, politeisme, Huitzilopochtli
Huitli adalah dewa matahari yang paling besar. 5. Peradaban Inca. Peradaban Inca berkembang di sepanjang belahan barat Amerika Selatan, terutama di Peru. Seperti halnya bangsa Aztec, bangsa Inca adalah bangsa yang memiliki watak militer sehingga perluasan wilayah imperium dilakukan dengan cara peperangan. Inti peradaban bangsa Inca adalah pertanian yang berkembang antara tahun 600 sampai 1000 Masehi. Mereka membuat sistem terasering untuk menahan longsor dan irigasi untuk menahan banjir. Untuk mengolah tanah, mereka menggunakan bajak yang terbuat dari perunggu. Tanaman yang ditanam adalah kacang-kacangan, jagung, merica, tomat, dan kentang putih. Hasil pertanian bukan hanya untuk memenuhi konsumsi petani, melainkan juga untuk memberi makan tentara dalam jumlah besar, golongan birokrat, dan ribuan buruh pabrik. Minuman khas mereka adalah cica, yaitu semacam bir yang dibuat dari jagung. Peradaban Eropa. Peradaban Pulau Kreta bermula dari kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian berkembang menjadi negara kota polis. Masyarakat Pulau Kreta belum mengembangkan sistem hukum yang jelas. Segala peraturan dibuat dan ditetapkan oleh raja yang berkuasa. Masyarakat Pulau Kreta menganut sistem kepercayaan politisme, yaitu menyembah banyak dewa. Peradaban Yunani. Peradaban Sparta dibangun oleh bangsa Doria. Pemerintahan dipimpin oleh seorang raja. Peradaban Athena dibangun oleh bangsa Ionia. Pemerintahan Athena dianggap sebagai peletak dasar sistem demokrasi. Pemerintahan Romawi. Masa pemerintah kerajaan 753 sampai 509 sebelum Masehi. Masa pemerintahan Republik 509 sampai 27 sebelum Masehi. Masa pemerintahan Kekaisaran 27 sebelum Masehi sampai 475 Masehi. Kehidupan sosial budaya dan kepercayaan. Masyarakat Romawi dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan plebeia dan golongan patrisia. Masyarakat Romawi menganut kepercayaan animisme. Dalam perkembangannya, masyarakat Romawi menganut kepercayaan Yunani yang memuja dewa-dewa. Perkembangan iptek, penemuan alat khusus yang digunakan dalam operasi bedah. Masyarakat Romawi memadukan arsitektur bangunan yang dikembangkan bangsa Yunani, Persia, dan Etruska. Peninggalan peradaban Eropa, pemikiran dari para filsuf, seni bangunan dengan sistem pelengkung, sistem kalender. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.